Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 tercatat tumbuh 5,31% secara tahunan. Kendati demikian, hal ini justru berkontradiksi dengan jumlah penduduk miskin yang bertambah. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh 5,31%. Adapun PDB atas dasar harga berlaku pada kuartal 4 tahun 2022 mencapai Rp5.114,9 triliun. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, berdasarkan komponen pengeluaran pembentuk PDB Indonesia pada 2022 sebanyak 51,87% berasal dari konsumsi rumah tangga dan 20,08% berasal dari pembentukan modal tetap bruto. Di sisi lain, persentase penduduk miskin justru naik pada 2022. Merujuk dari data BPS, peningkatan persentase kemiskinan mulai dirasakan sejak 2020 atau masa awal pra-pandemi COVID-19 yang puncaknya mencapai 10,19% pada September 2020. Kemudian persentase kemiskinan terus menjadi tren penurunan secara berurutan, yakni 10,14% pada Maret 2021, turun menjadi 9,71% pada September 2021 dan 9,54% pada Maret 2022. Kendati demikian, per September 2022 tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,57%. Dalam angka, total penduduk miskin ini berjumlah 26,36 juta orang atau naik 0,20 juta orang dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2022. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat peningkatan jumlah penduduk miskin pada 2022 salah satunya diakibatkan peningkatan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Pemerintah sebenarnya telah memberi bantuan seiring dinaikannya harga BBM pada September 2022 lalu agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Di sisi lain, harga-harga komoditas yang dikonsumsi penduduk miskin juga ikut terkerek. Harga beras pada September 2022 diketahui naik 1,4% dibandingkan Maret 2022. Hal ini turut memberi pengaruh besar terhadap naiknya angka garis kemiskinan Indonesia pada September 2022. Secara rinci, penduduk miskin perkotaan pada September mencapai 7,53% atau naik dari posisi Maret yang mencapai 7,5%. Sementara persentase penduduk miskin pedesaan naik menjadi 12,36% pada September 2022 dari sebelumnya pada Maret mencapai 12,29%. Secara angka, jumlah penduduk miskin perkotaan mencapai 14,38 juta orang pada September 2022. Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan mencapai 14,38 juta orang pada September 2022. Kalangan ekonom menyoroti masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia di tengah derasnya aliran investasi pada tahun 2022. Bahkan pemerintah menyebut realisasi investasi sepanjang tahun lalu yang sebesar Rp1.207,2 triliun menjadi yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Sejumlah ekonom menyoroti permasalahan tingkat investasi yang tidak mampu meredam kemiskinan di tanah air lebih disebabkan oleh fokus pemerintah untuk menyerap investasi di sektor hilirisasi. Akibatnya investasi yang muncul lebih ke pasar padat modal dan juga padat teknologi ketimbang padat karya. Padahal masih banyak sektor yang lebih menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, khususnya padat karya. Oleh sebab itu ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi pemerintah agar investasi yang masuk seharusnya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan bukan hanya sekedar mengejar target-target investasi semata. Kontradiksi antara naiknya investasi dan kemiskinan juga dinilai akibat ketimpangan pendapatan yang cukup ekstrim antara kelas atas yang bergerak di sektor komoditas tambang dan perkebunan dengan masyarakat miskin. Selama kenaikan harga CPO misalnya, ekspor naik tajam tetapi kelas menengah dan miskin menghadapi kelangkaan minyak goreng. Selama periode melonjaknya harga-harga komoditas tersebut, pendapatan para pemilik perusahaan terkait ikut naik seiring dengan tingginya kinerja ekspor. Sehingga daya tarik untuk berinvestasinya ikut tinggi. Namun hasil ekspor yang mereka peroleh ditempatkan di negara lain demi imbal hasil yang stabil ketimbang dimasukkan ke instrumen keuangan dalam negeri. Sementara itu banyak masyarakat golongan menengah ke bawah tertekan kondisi ekonominya disebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok. Gelombang PHK pada tahun 2022 lalu khususnya di sektor padat karya juga telah memukul daya beli kelas menengah bawah atau kelas menengah yang rentan.
Permasalahan inilah yang dinilai menjadi penyebab tingkat kemiskinan masih tinggi di tengah aliran investasi deras masuk ke dalam negeri. Maka ekonom menilai salah satu solusi penting untuk meredam tingkat kemiskinan yakni pemerintah harus menarik pajak lebih banyak dari konglomerasi tambang dan sawit. Kemudian hasilnya untuk menambah alokasi bantuan sosial. Misal, modelnya bisa melalui windfall tax atau pajak atas kenaikan harga komoditas dan mengenalkan pajak kekayaan dan warisan dengan tarif yang progresif. Sementara lapangan kerja harus didorong melalui peningkatan pembiayaan produktif, pendampingan UMKM hingga meningkatkan rasio usaha baru. Inflasi bisa ditekan dengan menurunkan harga BBM subsidi dan mengendalikan stabilitas harga pangan. Jika inflasi lebih rendah, dapat dipastikan orang miskin juga bisa perlahan berkurang. Lantas bagaimana dengan target dan pencapaian pemerintah sejauh ini dalam pengentasan kemiskinan? Berikut informasinya. RI Joko Widodo meminta pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga mencapai target 0% pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrim di Indonesia masih berada pada angka 2% dan 14 provinsi berada di angka nasional. Sementara pada September 2022, penduduk miskin mencapai 9,57%. Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan sangat sulit untuk mencapai target kemiskinan ekstrim 0% dan miskin 7% di 2024 jika mengingat angka kemiskinan ekstrim di tahun 2022. Adapun untuk melakukan percepatan capaian Sustainable Development Goals dari 2030, diperlukan penurunan kemiskinan ekstrim sebesar 1% setiap tahun hingga mencapai 0% di tahun 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, United Nations Development Goals menyoroti 71 juta manusia di seluruh dunia jatuh ke jurang kemiskinan akibat naiknya harga pangan dan bahan bakar. Laporan UNDP mencatat negara berkembang terdampak signifikan atas perang yang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Pertambahan angka penduduk miskin akibat perang di Ukraina tercatat lebih cepat ketimbang akibat pandemi. UNDP mencatat sebanyak 125 juta manusia jatuh ke jurang kemiskinan selama 18 bulan pandemi COVID-19 dibandingkan 71 juta yang jatuh miskin hanya dalam 3 bulan pertama invasi Rusia. Di Indonesia sendiri, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menilai kenaikan harga komoditas pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina menjadi salah satu tantangan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Tanah air dihadapkan pada kenyataan terjadinya kenaikan harga berbagai komoditas pangan dan energi sebagai akibat situasi geopolitik yang tak menentu. Secara makro, hal tersebut menghambat stabilitas inflasi dan harga, pertumbuhan ekonomi yang inklusif hingga penciptaan lapangan kerja. Sementara pada level mikro, kebijakan menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan kelompok miskin melalui program ekonomi produktif juga menghadapi tantangan yang tak ringan. Dua isu strategis yang menjadi tantangan pada level mikro adalah akurasi data dan sinergi antar program yang melibatkan kementerian atau lembaga dan dunia usaha. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan bahwa ada 3 tantangan yang harus diselesaikan sebelum mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama yakni terkait sasaran atau data penerima program bantuan pemerintah, di mana pada Maret 2022 masih ada sekitar 55% orang miskin yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Padahal setiap tahun pemerintah menggelontorkan lebih dari 450 triliun rupiah untuk perlindungan sosial. Sementara hitungan untuk pengentasan kemiskinan hanya butuh sekitar 70 triliun rupiah. TNP 2K juga mengkritisi Identified Database System agar semua target kemiskinan disesuaikan dengan data yang sama sehingga mempermudah operasional pemberian bantuan karena ada NIK dan rekening bank penerima. Kedua, ini terkait periode pelaksanaan pengukuran kemiskinan. Survei BPS dilakukan pada bulan Maret dan September, sementara konsumsi dihitung berdasarkan apa yang dikonsumsi rumah tangga selama seminggu terakhir. Ini juga yang disoroti di mana terkadang hasil survei yang kurang sesuai membuat pemberian bantuan jadi kurang terukur. Ketiga adalah harmonisasi langkah pemerintah daerah. Banyak program pemerintah pusat menyalurkan dana tapi pelaksanaannya diserahkan pada pemerintah daerah. Namun selama ini tidak ada evaluasi apakah dana desa bisa mengentaskan kemiskinan.
Lantas bagaimana langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat Indonesia mencapai target kemiskinan 0% di tahun 2024? Berikut informasinya. Wakil Presiden Maruf Amin mewanti-wanti agar besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan tak tersedot banyak untuk rapat-rapat hingga perjalanan dinas. Dirinya menekankan dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran. Adapun anggaran penanggulangan kemiskinan digunakan untuk 2 program, yaitu perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Maruf berpendapat anggaran kemiskinan wajar apabila jumlahnya besar. Yang terpenting adalah bagaimana menggunakan anggaran itu agar tepat sasaran, koordinasi program dan konvergensi anggaran pada tiap kementerian atau lembaga. Di sisi lain, Maruf mengatakan pemerintah memiliki target yang berat yaitu menurunkan angka kemiskinan ekstrim 0% pada 2024 sehingga penggunaan anggaran harus lebih efisien. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, sebelumnya Menteri Pan-RB Azwar Anas sempat mengungkapkan anggaran kementerian atau lembaga yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga tadi hingga 500 triliun rupiah ternyata habis hanya untuk kegiatan studi banding ataupun kegiatan rapat. Dan artinya anggaran yang harusnya dipergunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan menjadi tidak efektif dan juga tidak efisien. Dan Menteri Azwar Anas mengakui ada sejumlah instansi terutama di daerah yang memiliki program kemiskinan yang sepenuhnya belum berdampak optimal. Sebelumnya Kemenkyu melaporkan anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2022 mencapai 431,5 triliun rupiah. Program ini meliputi berbagai program, begitu diantaranya adalah program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, kemudian juga KIS, Kartu Pekerja, Bantuan Bencana Alam, dan juga lainnya. Bagaimanapun, sebagaimana dilaporkan Kementerian Keuangan bahwa belanja perjalanan dinas secara umum di kementerian dan lembaga pemerintah meningkat 10 triliun rupiah pada periode 2021 sampai 2022. Menteri Pan-RB menyampaikan akan mengejar reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi atau kebijakan, reformulasi program dan kegiatan sehingga lebih tepat sasaran. Selain itu, dirinya juga akan melakukan penyediaan dukungan IT melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan terkait dengan arahan Presiden bahwa semua program terkait kemiskinan harus selaras dari pusat sampai daerah. Ia menyampaikan bahwa reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project-nya pada 3 provinsi dan 9 kabupaten atau kota. Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyampaikan bahwa agar penghapusan kemiskinan ekstrim pada 2024 dapat tercapai, kolaborasi dan sinergi antar kementerian dan lembaga dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing mempunyai peran penting dalam penyediaan data dan informasi yang valid. Menurut BRIN pula, setidaknya terdapat pilar utama percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, yakni pertama, komitmen pemerintah dalam bentuk akomodasi penghapusan kemiskinan ekstrim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Sebab apabila penghapusan kemiskinan ekstrim tidak tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan di daerah pada 2023. Kedua, konvergensi program, anggaran, dan sasaran dengan agenda pensasaran masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan dan menterpadukan program kegiatan kementerian, pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Pemerintah daerah perlu meningkatkan komitmen upaya penurunan kemiskinan ekstrim melalui inovasi program kegiatan dalam upaya penguatan pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan daerah, penguatan kapasitas Pemda yang menangani kemiskinan ekstrim, dan penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Dan kita harapkan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan juga lembaga atau kementerian terkait mampu mengejar target 0% kemiskinan ekstrim pada 2024. Dan tentunya kita harapkan iklim, perekonomian, dan juga hal-hal yang mendukung untuk pencapaian target tersebut bisa tetap terkendali dan juga stabil. Dan pemirsa, IDX Conversation Closing akan segera kembali usai jeda.